Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah hari ini 10 April 2020 dalam peringatan perayaan Jumat Agung yang di dalamnya dilayankan perjamuan kudus. Meskipun perjumpaan dengan Sang Khalik tidak dapat kita lakukan dalam persekutuan di gereja sebagaimana biasa, namun perjumpaan kita dengannya tiada pernah terhenti. Allah justru berkenan hadir di rumah-rumah, di tengah-tengah keluarga GKJW Jemaat Tanjung Perak yang kusuk menghaturkan puji syukur dan sembah padanya. Inilah bukti kesetiaan beribadah kita yang sejati. Sebelum ibadah ini dimulai, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui jemaat. Pertama, berdasarkan himbauan Majelis Agung GKJW tentang perpanjangan masa inkubasi wabah COVID-19 sampai tanggal 29 Mei 2020, maka kegiatan peribadatan jemaat dan kegiatan gerejawi untuk sementara waktu diliburkan sampai pada pemberitahuan berikutnya. Informasi kedua, warga jemaat dihimbau untuk melaksanakan peribadatan di rumah masing-masing bersama keluarga. Sekalipun demikian, mari kita tetap lakukan dengan sikap hormat kepada Allah dengan cara sebagai berikut. A. Dengan menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh, mengkhususkan waktu untuk Tuhan dengan berhenti sejenak dari kegiatan-kegiatan rumah. B. Berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti rangkaian jalannya peribadatan, baik melalui tata ibadah tertulis maupun secara online. C. Bagi yang tidak dapat mengikuti secara online, dilakukan dengan menggunakan tata ibadah yang sudah dibagikan. Informasi yang ketiga, kegiatan Masa Raya Paskah akan diisi dengan aksi sosial dan ibadah-ibadah yang dilayani secara online. Dan informasi yang terakhir, segala bentuk persembahan syukur peribadatan, perjamuan kudus, dan lain-lain, serta donasi untuk mendukung kegiatan jemaat dapat dihimpun melalui ketua wilayah dan atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita persiapkan diri kita masuk dalam panggilan ibadah Jumat Agung pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa mengenang puncak dari perjalanan penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus, di mana Ia rela menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan Ia rela menyerahkan dirinya hingga mati di kayu salib. Marilah pada saat yang indah ini kita mengarahkan pikiran, hati, dan tubuh kita untuk menyambut perayaan Jumat Agung, mengenang sengsara Tuhan Yesus di Kalvari. Maka di awal ibadah ini, marilah kita mengingat firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh karenanya, sungguh layak dan sepantasnya kita memuji Tuhan Allah kita. Kepada jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita teguhkan hati untuk menghampiri tahtanya yang kudus dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Indah
Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita pada pagi ini dengan satu keyakinan bahwa pokok pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah memberikan putra tunggalnya, menderita dan mati bagi keselamatan umat manusia. Kasih-Nya yang memberi harapan baru tidak pernah berkesudahan. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, mari kita mengenang kesengsaraan dan wafatnya Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersama dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita meneladan Sang Kristus yang telah lebih dahulu berkenan menderita bagi setiap kita. Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kesaksian dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Mari, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyambut firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam ibadah kita dengan kita puji dan muliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 170, Kepala yang Berdarah. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota menghina hartaku, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami dan ungkapan syukur kami atas berkat dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Terbukti di pagi ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami, menikmati undangan Tuhan di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Allah kami menyadari begitu besarnya cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Namun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kami belum mampu mewujudkan ungkapan syukur kami itu kehadirat Tuhan.
kehidupan kami, baik itu dalam pikiran, perbuatan kami, bahkan tutur kata kami seringkali mendukakan hati Tuhan sama kami. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap kami dari segala salah dosa kami yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Sehingga melalui pengampunan dari Tuhan kami dilayakkan untuk membangun persekutuan ini dengan Tuhan. Biarlah melalui pengampunan dari Tuhan, kami pun terus layak untuk terus menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Jikalau sebentar kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan mengaruniakan Roh Kudus Tuhan, mengaruniakan hikmat pada setiap kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Bapa, kiranya hikmat dan Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah atas kami bersama-sama siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19, mari kita perhatikan bersama-sama ayat 28 hingga ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk panjenengan semua, demikian kesaksian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 37. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada batang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan, terlebih mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan di dalam peribadatan kita, secara khusus dalam perayaan Jumat Agung, mengingat peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan. Mungkin saya bisa dibantu oleh teman-teman
multimedia mengarahkan kameranya ke arah salib. Mengarahkan kameranya ke arah salib yang di atas. Nah, Ibu Bapak ketika panjenengan memandang salib, memandang lambang salib itu apa yang panjenengan pikirkan? Apa yang panjenengan rasakan? Atau apa yang ada dalam benak pikiran panjenengan ketika panjenengan memandang lambang salib ini? Apakah panjenengan berpikir di situ ada penderitaan? Apakah panjenengan juga berpikir di situ ada pengorbanan? Apakah panjenengan juga berpikir disitulah tubuh dan darah Kristus dicurahkan? Nah, apa yang panjenengan pikirkan? Adakah di antara yang saya sampaikan itu menjadi bagian dari pemikiran panjenengan? Nggih, cukup nggih untuk salibnya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ketika memandang salib Kristus itu, memandang tanda salib itu, kita melihat penderitaan, kita melihat kesengsaraan, kita melihat pengorbanan seseorang yang rela mati tergantung di kayu salib oleh karena dosa-dosa orang lain. Peristiwa itu adalah peristiwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memperingati juga mengenang peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini adalah peristiwa penting bagi penghayatan iman kita di dalam iman Kristen. Bahwa peristiwa salib itu peristiwa yang penting bagi iman Kristen. Meskipun banyak orang di dunia ini yang sulit memahami, yang sulit menghayati, dan bahkan mereka menolak peristiwa salib Kristus. Ibu Bapak, Rasul Paulus memberi kesaksian kepada kita bahwa bagi orang Yahudi salib itu adalah batu sandungan, bahkan salib Kristus itu adalah sebuah kebodohan. Mana mungkin ada orang yang mau menderita bagi orang lain? Mana mungkin ada orang yang mau menyerahkan nyawanya bagi orang lain? Tetapi salib Kristus bagi setiap kita, Ibu Bapak, nyata bahwa ada orang yang mau berkorban bagi orang lain. Bahkan rela memberikan nyawanya bagi orang lain. Ada banyak orang yang sulit menerima peristiwa, bahkan memahami, menghayati, percaya bahwa peristiwa salib itu benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Penolong itu tergantung bahkan mati di atas kayu salib. Kalau Yesus itu adalah Mesias, mungkin itu yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kenyataan yang tidak terbantahkan dalam kehidupan kita, bahwa peristiwa salib itu adalah sebuah realitas, kenyataan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadi dasar iman kita sebagai orang Kristen, bahwa salib Kristus itulah yang menjadi dasar iman kita. Kita percaya bahwa Kristus, Sang Anak Allah ini diutus ke dunia untuk mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Injil Yohanes memberi gambaran yang begitu gamblang tentang siapa Kristus itu. Tentang siapa Mesias yang dimaksudkan ini. Yohanes memberi gambaran kepada kita. Bahkan sepanjang Injil Yohanes memberi kesaksian pada kita, Yohanes menunjuk, memberi gambaran, memahami dan mencoba mengenal bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Mesias yang menderita. Karena itu
ditulis di bagian awal Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Ini adalah pasal awal, sejak awal Injil Yohanes ini mencatat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang menderita. Karena itu digambarkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah. Mengapa disebut anak domba Allah? Dalam tradisi orang Yahudi, Ibu Bapak, ketika seseorang mengalami atau seorang melakukan kesalahan, anak domba ini menjadi korban yang dikorbankan, yang disembelih untuk menjadi pengganti, menjadi korban penebusan dosa. Karena itu ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah, sejatinya Yohanes ingin mengatakan bahwa Yesus itu yang adalah Mesias itu adalah domba Allah, anak Allah yang disediakan untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, gambar diri Kristus yang digambarkan oleh Yohanes, Kristus yang menderita. Sejak awal ketika Yohanes mencatat, Kristus itu digambarkan memang pribadi yang menderita. Bahkan sampai pada akhir kematiannya, dia menderita. Dia diolok-olok, dia diludahi, dia dihina, bahkan di masa-masa kesengsaraannya kita tahu gambaran penderitaannya begitu luar biasa. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis oleh Yohanes bagi kita saat ini? Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 31 ingin menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya dan siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Ketika Yohanes mengatakan Yesus Kristus itu adalah Mesias, yang tentunya Mesias yang berbeda dari apa yang dipahami oleh orang Yahudi. Yohanes memahami Mesias yang menderita, Mesias yang harus sengsara, yang harus mengorbankan dirinya di kayu salib. Inilah yang ingin diperkenalkan oleh Yohanes kepada setiap kita. Karena itu peristiwa kematian Tuhan Yesus yang kita baca dari Injil Yohanes pasal 19 tadi hendak mengingatkan pada kita, hendak menyatakan kepada kita bahwa kematian Kristus, penderitaan Kristus itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa salib merupakan sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Yesus mati, Yesus merasa haus, bahkan Yesus juga merasakan asamnya anggur yang diberikan oleh para prajurit sebelum kematian menjemputnya. Ketika lambung Tuhan Yesus ditikam dengan tombak, itu juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mati, benar-benar wafat, benar-benar jatuh ke dalam jurang maut. Dan apa artinya ini bagi kehidupan kita saat ini? Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa salib, peristiwa kematian Tuhan Yesus ini sejatinya mendorong kita umat Tuhan untuk berani menghadap kepada tahta Allah dan menyambut anugerahnya. Mengapa demikian? Karena dalam keseharian kita Ibu Bapak, nyatanya masih banyak orang-orang Kristen itu yang masih terbelenggu dengan rasa bersalah, dengan konflik-konflik batin, kebencian pada dirinya sendiri, kebencian dengan orang lain, bahkan juga penolakan, kepahitan, dan lain sebagainya. Ketika Kristus sudah mati di kayu salib, sejatinya manusia dalam kelemahannya dan dosa-dosanya juga sudah dibawa di dalam kuburnya.
dibasuh oleh darah yang sudah tercurah, yang telah mengucur dari lambungnya. Artinya, kematian Kristus itu membawa manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang penuh dengan keberanian. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Sudah tidak lagi terbelenggu dengan rasa bersalah, sudah tidak lagi terbelenggu dengan konflik-konflik batin dan kebencian bahkan penolakan terhadap diri sendiri. Karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memandang salib Kristus itu, bukan hanya penderitaan saja yang nampak, tetapi ketika kita memandang salib Kristus, kita melihat cinta kasih Kristus yang membawa kita, yang melepaskan kita dari rasa bersalah kita, yang melepaskan kita dari konflik batin kita, yang melepaskan kita dari kebencian-kebencian kita, baik itu kebencian bagi diri kita sendiri ataupun juga kebencian bagi orang lain. Kasih Kristus itu yang memampukan kita keluar dari kepahitan hidup kita. Karena itu ini saat yang luar biasa. Saat yang membahagiakan bagi setiap kita untuk meninggalkan semuanya itu. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu yang lalu, ketika kita mengawali masa Prapaskah, saya mengingatkan kepada panjenengan semua, panjenengan sudah menuliskan sebuah komitmen, entah itu kepahitan, entah itu luka batin, entah itu konflik batin yang ada dalam kehidupan panjenengan, untuk panjenengan tinggalkan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kasih Kristus itu menyapa kita, kasih Kristus itu menolong kita untuk membawa, untuk meninggalkan segala beban kehidupan kita. Karena Kristus yang menderita di atas kayu salib itu sudah menebus semua dosa-dosa kita. Ibu Bapak, mari kita pahami dan kita hayati bahwa salib Kristus yang menjadi lambang, yang menjadi simbol iman kita, itu juga merupakan satu simbol yang luar biasa. Kalau dunia seringkali menyebut cinta itu atau kasih itu bentuknya hati. Zaman sekarang itu kan biasanya begini, nggih. Kasih itu bentuknya apakah seperti ini? Ya, dunia mengatakan kasih itu seperti ini. Tetapi bagi kita umat percaya, tanda kasih itu adalah salib. Salib itu adalah tanda kasih kita. Itulah kasih yang kita hayati dalam kehidupan kita. Karena di dalamnya ada seorang yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut kasih Tuhan ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita mengambil saat teduh. Jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kharik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting, sebab di hari ini Kristus telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyatalah seperti yang diucapkan Rasul Paulus, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan untuk masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Kidung Jemaat 35, bait yang keempat, tercurah darah Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan Tuhan untuk menerima anugerah-Nya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sebelum kita masuk dalam meja perjamuan, mari kita bersama-sama menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita hayati pengakuan kita, seraya kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 29 baitnya yang pertama. Mari bersama kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian.
Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku dan pengharapan akan kedatanganku. Semua sudah tersedia. Angkatlah, terimalah dan makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur ke dalamnya sambil bersabda, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku dan telah dicurahkan demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku dan yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Terimalah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Semuanya sudah tersedia, maka sekarang terimalah dan minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, akan hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Demikian kesaksian dari Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Amin. Jemaat yang dikasihi serta mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengungkapkan ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan dengan mempersembahkan bagi Tuhan. Adapun persembahan didasari oleh
Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Terlebih untuk penyertaan Tuhan di dalam perayaan Jumat Agung yang kami tandai dengan perjamuan kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk menikmati hidangan perjamuan kudus ini. Dan kami pun percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam lambang roti dan anggur perjamuan yang telah kami nikmati bersama. Biarlah ini mempersekutukan kami dengan Engkau Tuhan Allah kami. Kami bersyukur Bapa. Jika di saat ini Tuhan pun perkenankan kepada setiap kami untuk merasakan cinta kasih Tuhan yang telah mengorbankan diri di kayu salib. Engkau membawa kami masuk dalam sukacita dan kebahagiaan bersama-sama dengan sukacita surgawi. Melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Biar itu semua menguatkan kami, itu semuanya memberi kami kekuatan iman di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Kami mohon ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pun juga menjadi sumber kekuatan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami untuk menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Di saat ini Bapa, dalam sukacita, dalam kebahagiaan kami yang telah Engkau persekutukan bersama-sama dengan Tuhan, kami rindu menaikkan syafaat kami. Kami rindu berdoa untuk keberadaan lingkungan sekitar kami, keberadaan hidup kami yang saat ini sedang berjuang melawan wabah virus corona. Bapa, kami menyadari Tuhan, apa yang kami alami ini di luar kemampuan kami. Untuk itu kami memohon, Tuhan berkenan menolong kami, Tuhan berkenan memampukan kami, terlebih Tuhan berkenan menyertai setiap kami. Untuk kami dapat melewati wabah virus corona ini dengan selamat. Melalui virus corona ini dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan terus menjaga dan memelihara hidup kami. Perkenankan ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau percaya terlibat di dalam penanganan virus corona.
Siapapun mereka Tuhan, berkati saudara-saudara kami ini dengan kekuatan, berkati saudara-saudara kami ini dengan hikmat Tuhan, agar mereka dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab, mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga penanganan virus corona segera dapat dilakukan dengan baik. Terlebih Bapa, kami pun berdoa untuk para pasien virus corona yang saat ini sedang dirawat, atau mereka yang saat ini sedang di masa-masa pemantauan. Tuhan, kami mohon, karuniai saudara-saudara kami ini dengan hikmat Tuhan. Hibur mereka, beri mereka kekuatan, jauhkan mereka dari keputusasaan. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami agar mereka tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan harapan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja menguatkan saudara-saudara kami ini, memberi kekuatan di dalam kehidupannya. Kami pun berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga terdampak dari dampak virus corona ini. Apapun yang mereka rasakan, apapun yang menjadi kesulitan, apapun yang menjadi beban dalam kehidupannya, kami memohon Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan menyertai di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat bekerja, Tuhan kami mohon, Tuhan berikan jalan keluar di dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara-saudara kami ini. Ajar setiap kami, umat Tuhan, untuk turut berbela rasa, untuk turut peduli terhadap saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh dengan kerendahan hati kami memohon, Tuhan campur tangan, Tuhan turut ambil bagian di dalam pergumulan hidup kami. Di saat ini ya Bapa, kami pun bersama-sama menaikkan syukur kami atas undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Sebagai wujud ungkapan syukur kami Tuhan, kami telah menghimpun persembahan kami. Kami percaya dan kami mohon Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan persembahan ini. Sehingga persembahan ini dapat digunakan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan. Dan kami pun tetap memohon Tuhan berkenan memberkati setiap kami di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Sehingga melalui berkat dari Tuhan, kami dimampukan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami mampu melakukan pekerjaan kami dengan baik. Sehingga melalui pekerjaan kami mendapatkan berkat kecukupan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Bapa, kami pun rindu berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya GKJW Jemaat Tanjung Perak, dalam keberadaan dan keterbatasan kami untuk melayani warga jemaat. Kami pun tetap rindu ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dari hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap upaya, setiap usaha pelayanan yang kami lakukan. Baik itu pelayanan ibadah-ibadah yang kami lakukan secara online. Demikian pun juga kesaksian-kesaksian, pewartaan Injil melalui sikap hidup kami. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati kami dan terus memampukan kami untuk menjadi gambar Allah, untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati para pelayan-pelayan jemaat Tuhan, majelis jemaat, badan-badan pembantu pelayanan, saudara-saudara kami, tim multimedia, pemain musik, petugas sound system, dan siapapun saudara-saudara kami yang terlibat di dalam menyiapkan ibadah-ibadah yang ada. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam kehidupannya. Perkenankan kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat Tuhan. Dalam keberadaan mereka, baik mereka yang saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit yang dialami, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena usia yang sudah lanjut, ataupun saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan oleh karena pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami, memberi kesembuhan, memberi kekuatan bagi mereka yang lemah, menghibur mereka yang saat ini sedang bersusah hati. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada,
Tuhan berkati anak-anak jemaat Tuhan di Tanjung Perak ini dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang studi Tuhan karuniakan ketekunan dalam belajar, yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, kami mohon Tuhan berkenan memberkati mereka. Terlebih Bapa, kami pun berdoa untuk sanak keluarga kami yang jauh dari kami. Dimanapun mereka berada, berkenan kiranya Tuhan memberkati mereka, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Keluarga kami, di dalam pergumulannya, di dalam segala beban kehidupan keluarga kami mohon Tuhan pun hadir, memberkati keluarga kami, sehingga keluarga kami pun dimampukan untuk turut serta ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami percaya dan kami tahu ada banyak doa yang belum terucap dalam mulut kami, namun kami percaya Engkau akan menyempurnakan setiap doa-doa kami dan juga memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Perkenankan ya Bapa, kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami lantunkan di dalam pujian kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita undur dari ibadah kita dalam pengutusan Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 183 bait yang kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang penuh
insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah perjamuan kudus Jumat Agung GKJW Jemaat Tanjung Perak 10 April 2020 kita laksanakan bersama. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Selamat merayakan Hari Jumat Agung dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.